Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kakak namanya Kak Sinta. Kakak adalah tentor bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar kemampuan memahami bacaan dan menulis. Dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia, PBM, PPU, atau literasi Indonesia, atau soal bahasa Indonesia lainnya, sebaiknya kita membaca soal terlebih dahulu sebelum membaca teksnya. Jadi saat membaca teksnya kita sudah tahu poin apa yang sedang kita cari. Oke, kita baca soal nomor 59. Kata yang paling tepat menggantikan kata baik dalam kalimat 3 adalah, nah sekarang kita tahu kita harus membaca kalimat nomor 3-nya saja. Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita atau mendongeng yang berisi ajaran-ajaran yang baik. Kata baik di sini kurang tepat. Akan kita gantikan dengan kata yang ada di pilihan jawaban ini. Yang mana ya? Kita artikan dahulu satu persatu. Luhur. Luhur sendiri artinya adalah mulia. Sedangkan tinggi, dia artinya tegak atau lurus. Jika berbicara tentang tinggi, maka lebih tepat untuk digunakan dalam satuan ukuran. Tinggi manusia, tinggi sebuah benda. Jadi kurang tepat ya untuk kalimat yang ini. Tepat. Tepat itu betul. Tepat ini lebih cocok digunakan untuk arah atau janji. Sedangkan bagus ini lebih ke sifat suatu benda atau sifat manusia. Bagus artinya elok atau baik sekali. Sedangkan benar sama ya seperti tepat. Benar itu sesuai bagaimana adanya. Benar ini lebih cocok digunakan dalam menilai benar atau salah. Jadi, kata yang tepat menggantikan kata baik, karena di sini ajaran-ajaran yang baik, maka lebih tepat jawabannya yang A. Luhur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 60. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 6? Kalimat inti. Apa itu kalimat inti? Kalimat inti adalah kalimat yang berisi subjek dan predikatnya saja tanpa perluasan. Jadi yang pertama kita cari adalah subjek dan predikat. Selain itu, objeknya juga disertakan jika predikatnya membutuhkan objek. Jadi objek jika diperlukan. Ada yang namanya predikat verba transitif, juga predikatnya verba intransitif. Seperti kalimat yang ada di kalimat nomor 6. Kita lihat ya. Hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan, baik pendidikan di rumah maupun di sekolah, menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif, seperti tawuran antar pemuda dan korupsi. Subjeknya adalah ini, hilangnya budaya bercerita atau mendongeng. Ini subjek. Kita beri tanda, kita beri warna biru ya.
baik pendidikan di rumah maupun di sekolah. Ada kata baik, ada kata maupun. Ini merupakan konjungsi korelatif. Jika ada konjungsinya, maka disebutnya keterangan. Jadi kita hanya perlu subjek dan predikat, juga objek jika diperlukan. Keterangan tidak digunakan ya. Keterangan itu biasanya ada konjungsi atau ada preposisinya dalam sebuah kalimat. Kita cari predikatnya. Predikatnya adalah menyebabkan. Ini yang dinamakan verba transitif. Verba yang membutuhkan objek. Jadi, di dalam kalimat intinya ini kita membutuhkan objek. Sekarang kita cari di mana objeknya. Objeknya adalah ini. Terjadinya berbagai hal negatif. Seperti tawuran antar pemuda dan korupsi, kata seperti merupakan konjungsi subordinatif. Maka polanya di sini adalah keterangan. Kita cari inti kalimat yang seperti ini. Kita lihat ya satu persatu. Hilangnya budaya bercerita menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Ini kurang tepat ya, karena di subjeknya hilangnya budaya bercerita atau mendongeng. Kata atau merupakan konjungsi setara yang harus disertakan di dalam subjek inti. Subjeknya tidak lengkap karena tidak ada kata atau mendongengnya. Hilangnya budaya bercerita, ini juga sama ya. Subjeknya tidak lengkap. Tidak ada kata atau mendongengnya. Hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah. Ini adalah keterangan. Keterangan tidak disertakan. Kita butuh subjek dan predikatnya saja. Hilangnya budaya bercerita di rumah maupun di sekolah. Ini tidak tepat ya, tidak sesuai konteks kalimatnya. Karena di kalimatnya ada baik di rumah maupun di sekolah. Ini salah ya. Dan baik maupun juga merupakan keterangan. Jadi tidak termasuk kalimat inti. Hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Ini lengkap ya. Ada subjek, predikat, objek. Kita pilih jawaban yang ini yang paling tepat. Sebenarnya di dunia pendidikan ini juga merupakan keterangan karena ada preposisi di. Jadi jika ada pilihan jawaban yang tidak ada kata ini, sebaiknya pilih yang uh, tidak ada kata di dunia pendidikannya. Namun di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kita lanjut ya ke nomor 61. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 7 dan 8? Jika harus menggabungkan dua kalimat, maka kita membutuhkan konjungsi.
Dalam dalam menambahkan konjungsi, kita harus tahu dulu hubungan kedua kalimat 7 dan 8 ini hubungannya apa. Mari kita lihat kalimat 7 dan 8. Kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana. Diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kemerosotan mental dan karakter bangsa. Jika kita melihat kedua kalimat ini, maka hubungannya adalah sebab akibat. Berarti kita membutuhkan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Konjungsi kausalitas atau sebab akibat itu ada karena, sebab, sehingga. Kita cari di pilihan jawaban yang ada kata-kata seperti ini. Ada di pilihan jawaban yang A dan B. C, D, dan E itu bukan konjungsi kausalitas ya, karena kata walaupun merupakan konjungsi pertentangan. Kata bahkan ini untuk penegasan. Dan yang E juga sama ya, kata padahal merupakan konjungsi pertentangan. Sekarang kita pilih, kita tentukan yang A atau yang B. Jika kita melihat kalimatnya, berarti sebab dulu, baru akibatnya. Jadi kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana, itu adalah penyebabnya. Jika penyebabnya disebutkan terlebih dahulu, maka yang lebih tepat adalah yang B, sehingga. Karena ini sebabnya dulu baru akibat. Kalau ini akibatnya dulu baru sebab. Kurang tepat ya. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 62. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 4. Maka kita fokus ke kalimat nomor 4. Cerita rakyat, bla bla bla, sangatlah banyak. Ini ya, kita mengisi bagian yang rumpang ini. Cerita rakyat. Jika melihat pilihan jawabannya, semua diawali kata yang. Berarti kita mencari perluasan subjek. Atau subjeknya ini adalah cerita rakyat. Subjeknya adalah cerita rakyat. Kita cari perluasan dari cerita rakyat. Berarti kita cari dulu apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari zaman dahulu dan berkembang secara luas. Jadi dari zaman nenek moyang, lalu disebarkan dengan cara lisan dari mulut ke mulut. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu terus berkembang. Dari manusia zaman dulu ke manusia di zaman berikutnya, ke zaman berikutnya sampai di zaman sekarang.
Cerita rakyat itu isinya tentang budaya-budaya di wilayah di berbagai wilayah Indonesia. Jadi cerita rakyat itu membawa unsur budaya. Kita lihat pilihan jawabannya satu persatu. Yang menunjukkan kearifan lokal berbagai wilayah Indonesia. Wilayah di Indonesia. Benar ya, karena dia membawa unsur budaya. Jadi dia menunjukkan kearifan lokal berbagai wilayah di Indonesia. Ini benar ya, karena membawa unsur budaya. Kita kunci dulu jawabannya. Yang B, yang beredar luas di kalangan masyarakat Indonesia. Kalau beredar berarti hanya berkeliling. Sedangkan cerita rakyat itu berkembang dari zaman dulu ke zaman sekarang. Kalau hanya beredar berarti hanya di zaman itu saja. Kurang tepat ya. Yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Memang cerita rakyat itu dari berbagai wilayah di Indonesia, tapi asalnya itu lebih tepatnya dari masyarakatnya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia. Benar, dia membawa unsur budaya, tapi tidak menggambarkan budayanya. Karena cerita rakyat itu biasanya cerita ada tokoh-tokohnya, dia membawa unsur budaya, tapi bukan topik utamanya adalah budaya. Jadi bukan menggambarkan, dia hanya membawa unsur budaya. Yang terakhir yang mencerminkan sikap bangsa Indonesia. Ini juga kurang tepat ya, karena cenderung menunjukkan unsur budaya bangsa Indonesia tapi bukan mencerminkan sikap. Jadi yang lebih tepat adalah yang ini. Yang A ya, yang menunjukkan kearifan lokal berbagai wilayah Indonesia. Dia memang menunjukkan kearifan lokalnya karena dia membawa unsur budaya, bukan benar-benar menggambarkan budaya. Gitu. Sekian dari kakak untuk pembahasan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!